Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Aureli dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman Angkatan 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum mikrobiologi saya, yaitu teknik pewarnaan bakteri. Jadi kita bahas dulu yuk, apa sih definisi dari bakteri itu? Jadi, bakteri adalah mikroorganisme yang sangat sederhana yang tidak memiliki nukleus dan tentu saja sifatnya sangat berbeda dengan mikroorganisme yang memiliki inti sel. Jadi, bakteri itu ukurannya sangat sederhana. Bahkan, dengan mikroskop saja, morfologi dari bakteri itu tidak terlihat. Jadi, dibutuhkan teknik pewarnaan untuk melihat morfologi dengan jelas menggunakan mikroskop. Nah, teknik pewarnaan bakteri itu ada dua. Yang pertama, pewarnaan Gram, dan yang kedua, pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen. Jadi, yang pertama ada pewarnaan Gram. Tujuan dari pewarnaan Gram itu adalah untuk melihat morfologi dari bakteri, serta melihat reaksi pewarnaan Gram dari bakteri. Jika bakteri itu positif, maka akan terlihat bakteri berwarna ungu. Dan juga, jika bakteri itu negatif, maka akan terlihat bakteri berwarna merah. Ada 4 larutan yang digunakan untuk cat Gram ini. Yang pertama ada larutan kristal violet, yang kedua ada larutan iodin, yang ketiga ada alkohol, dan yang terakhir ada larutan safranin. Ada 6 alat yang digunakan untuk pewarnaan Gram ini. Yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada lampu Bunsen, yang ketiga ada objek las, yang keempat ada rak preparat, yang kelima ada OC, dan yang terakhir ada pipet tetes. Ada 4 bahan yang diperlukan untuk pewarnaan Gram ini. Yang pertama ada biakan bakteri A dan B pada agar miring, yang kedua larutan garam fisiologis, yang ketiga 1 set cat Gram, dan yang terakhir ada minyak imersi. Untuk cara kerjanya adalah yang pertama ambil objek las, lalu bersihkan dengan cara melewatkannya di atas bunsen sebanyak 2-3 kali. Yang kedua, beri tanda pada objek las masing-masing A dan B dengan spidol. Yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian tengah-tengah kaca. Yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada objek las A dan B. Yang kelima, ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan di air garam fisiologis objek las A dan B. Yang keenam, buat preparat tipis dan rata untuk bakteri A pada kaca A dan B pada kaca B. Yang ketujuh, keringkan preparat di suhu kamar atau fiksasi menggunakan lampu bunsen dengan cara melewatkannya beberapa kali. Yang kedelapan, letakkan preparat di rak preparat. Lalu, tunggu beberapa saat hingga mengering dan segera tuangkan larutan kristal violet serta tunggu 1-2 menit. Yang kesembilan, buang zat warna dari larutan kristal violet lalu bilas dengan air. Yang kesepuluh, tetesi preparat menggunakan larutan lugol dan tunggu hingga 30 detik. Yang ke-11, buang larutan lugol dan bilas di air mengalir. Yang ke-12, lunturkan preparat menggunakan alkohol 95%, lalu segera bilas dengan air mengalir. 13, teteskan larutan safranin dan tunggu selama 2 menit. 14, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. 15. Keringkan preparat dengan cara menganginkan-anginkannya. 16. Periksa di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran dari lemah hingga kuat menggunakan minyak imersi. Jadi tujuan dari pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Nanti akan terlihat jika bakteri yang tahan asam berwarna merah dan bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Untuk larutan yang digunakan ada karbolfusin, alkohol, dan metilen blue. Untuk alat yang digunakan ada mikroskop, lampu bunsen, objek las, rak preparat, OC, dan yang terakhir pipet tetes. Untuk bahan yang digunakan ada biakan bakteri, sputum, cat BTA, dan minyak imersi. Untuk cara kerjanya, yang pertama pakailah masker. Yang kedua, ambillah objek las dan segera bersihkan dengan cara melewatkannya di atas bunsen, lalu teteskan garam fisiologis di objek las tersebut. Yang ketiga, segera buat preparat tipis
yang rata. Yang keempat, segera keringkan preparat dengan cara menganginkannya di suhu kamar maupun memfiksasinya di atas lampu bonsai. Yang kelima, letakkan kaca benda di rak preparat, lalu tuangi dengan larutan karbonfusin di seluruh permukaannya. Yang keenam, selanjutnya lewatkan kaca tersebut di atas api. Setelah itu, tunggu hingga keluar asap tetapi tidak sampai mendidih. Lalu ulangi hal itu sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Yang ketujuh, buang zat warna dan bilas preparat dengan air mengalir. Yang kedelapan, lunturkan zat warna dengan alkohol sampai semua zat warna larut. Yang kesembilan, segera cuci tangan dengan air mengalir. Yang kesepuluh, tuangi preparat menggunakan larutan metilen blue dan biarkan selama 30 detik. Yang ke-11, lalu cuci air mengalir dan keringkan. Yang ke-12, amati preparat di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran dari yang lemah hingga kuat menggunakan minyak imersi. Di situ kita akan melihat bahwa basil tahan asam akan berwarna merah dan basil tidak tahan asam akan berwarna biru. Sekian presentasi dari saya, Felicia Aureli. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.